Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Saya sampaikan kurang jelas suaranya ini. Jelas Ustaz. Hah? Sudah jelas Ustaz. Sudah jelas. Bahwasanya ada, saya akan jelaskan dengan tabel atau apa ini bahasanya ini, rangka mengenai macam-macam bentuk muamalat. Kalau seperti ini mungkin kita akan punya gambaran secara umum apa saja yang dibahas dalam muamalat yang diatur dalam hukum Islam. Muamalat maliyah, artinya bentuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan harta benda, uang, dan harta-harta yang lainnya. Yang pertama adalah aqdul bai', yaitu akad jual beli. Ini sebelah sini, ini artinya adalah jual beli. Termasuk dalam jual beli yang sudah kita bahas tentang syaratnya jual beli, larangan jual beli, ya. Kemudian syarat-syarat barang yang dijual belikan, kemudian tentang khiyar, bagaimana serah terima barang yang dijual belikan, kemudian jual beli yang ada unsur ribanya, ya. Jual beli antara menjual uang dengan uang, menjual buah-buahan, bagaimana hukumnya menjual buah-buahan atau menjual tanaman seperti padi, tanaman padi dijual padahal belum dicabut atau belum dipotong. Tanaman itu dijual, orang lain yang membeli kemudian memotongnya. Atau buah yang masih mentah, masih di pohon, itu semuanya sudah kita jelaskan termasuk dalam kategori jual beli, aturan-aturannya. Kemudian salam, yaitu jual beli atau membeli suatu tapi memesan, bukan beli ya barang yang sudah ready stock, tapi barangnya dipesan. Barang yang dipesan, tidak dibeli secara langsung. Atau kemudian piutang, ya, dalam akad jual beli. Kemudian di antara yang dibahas dalam muamalat juga adalah hal-hal yang sifatnya tabarru', yaitu orang memberikan sesuatu kepada orang lain, yaitu ada namanya hibah. Ya, ini juga kita kenal, ada hibah, dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan hibah, seperti hadiah, itu hibah. Kemudian ada juga namanya wakaf, mewakafkan tanah untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren, mewakafkan tanah untuk kemaslahatan umat, untuk jalan raya misalnya. Itu adalah disebut dengan, atau mewakafkan tanah untuk pemakaman umum, itu disebut dengan akad yang sifatnya adalah memberi tabarru', tidak mengharap ada imbalan.
ada ganti. Ini juga dibahas dalam muamalat. Kemudian ada akad yang sifatnya adalah untuk kepercayaan. Misalnya di sini disebutkan contohnya rohn, yaitu jaminan, barang jaminan dalam utang. Ada dikasih barang jaminan. Sudah kita ya, sudah kita bahas tentang itu. Kemudian ada doman. Doman itu adalah menjamin orang lain yang melakukan transaksi. Seperti yang sudah diterangkan bahwasanya kalau saya bertransaksi dengan Z, kemudian saya nggak percaya, ya, saya masih ada kekhawatiran, keraguan, maka saya minta Zaid, siapa yang menjamin kamu? Kalau seandainya kamu nggak jadi bayar, maka saya akan menagih ke orang itu. Misalnya saudaranya Zaid adalah Umar, ya Umar jadi dominnya, menjamin untuk pembayarannya. Jadi kalau Zaid ya ditagih-tagih nggak bayar juga, saya bisa menagih ke Umar. Nanti Umar baru menagih ke Zaid. Kalau Zaid ya itu dijamin oleh Umar. Kemudian kafalah, ya seperti yang sudah disebutkan, yaitu yang sudah dijelaskan, yaitu menjamin kehadiran seseorang untuk hadir dalam persidangan kasus yang berkaitan dengan harta. Ini orang ini akan saya hadirkan besok, ya, saya yang menjamin, ya, sama seperti yang di atas doman, tapi ini sifatnya adalah menjamin kehadiran seseorang dalam sidang untuk kasus tertentu, kasus sengketa dan yang lainnya. Al-hawalah yaitu memindahkan hutang kepada orang lain karena sama-sama punya hutang dengan nominal yang sama antara 3 orang, yang satu berhutang A berhutang kepada B, kemudian ya, B juga punya hutang pada C. A berhutang kepada B, tapi B juga pernah hutang kepada C, dan waktunya, temponya sama, jumlahnya sama, nominalnya sama, maka bisa dialihkan A ya langsung bayar saja ke C, nggak usah melalui B, karena B itu selain menghutangi dia juga pernah berhutang, jadi bisa dipindahkan. Itu disebut dengan hawalah, kepercayaan orang kepada orang lain untuk memindahkan hutangnya. Asul yaitu mendamaikan antara dua pihak yang bersengketa, seperti yang sudah disebutkan, dengan memaafkan atau mengurangi tuntutan. Harusnya dituntut 100 juta, kemudian dikurangi jadi 50 juta, dimaafkan. Itu ya akad untuk sulh, mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Al-hajar ya untuk kepercayaan supaya tidak terjadi penipuan, maka ada sebagian orang yang dilarang untuk melakukan transaksi, seperti orang gila, kemudian anak kecil yang belum balik, kemudian orang yang muflis, yang banyak hutangnya sehingga dia tidak sanggup untuk membayarnya. Orang yang terlalu banyak berhutang, maka yang tidak boleh menjual barang yang dia punyai kecuali untuk membayar hutangnya itu. Kemudian budak yang dicontohkan pada pasal tentang hajar. Juga orang yang safih, yang tidak bisa membelanjakan hartanya secara bijak, menghambur-hamburkan harta, mentasarufkan harta tidak sesuai dengan hikmah,
tidak bijak dalam membelanjakan hartanya. Yang seperti itu dalam Islam dilarang untuk melakukan tasarruf, melakukan akad. Kemudian akad yang hubungannya adalah dengan orang lain, seperti wakalah, mewakilkan pada orang lain untuk melakukan transaksi tertentu. Membeli kepala sekolah, mewakilkan kepada wakil kepala sekolah untuk membeli kertas HVS folio A4 untuk kepentingan kantor, maka itu sebagai wakil. Atau syarikah, yaitu berkongsi antara dua orang dalam harta, sehingga satu harta itu hak miliknya adalah dua orang, 50% milik A, 50% milik B. Al-musaqat, yaitu mengairi dan merawat tanaman. Orang yang punya kebun tapi dia tidak bisa merawat, seperti yang terjadi umumnya di Indonesia. Pemilik-pemilik kebun, orang-orang kaya, tapi dia tidak mau dan tidak bisa merawat kebunnya sendiri. Dia menggaji orang untuk merawat kebunnya. Tapi dalam akad musaqat ini bukan dengan dibayar atau digaji, ya, tapi hasil panennya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. Misalnya 30%-nya untuk yang merawat, 70%-nya untuk pemilik kebun dan tanaman dan pohon. Al-muzara'ah yaitu menanam tanaman di sawah milik orang lain. Bibitnya dari orang yang menanam. Kalau dilakukan dengan perjanjian, bahwasanya hasil panennya nanti dibagi dua, misalnya 50%-nya milik pemilik tanah dan 50%-nya milik orang yang menanam, maka yang seperti itu seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan yang lalu. Ya, ini adalah muamalat. Kemudian ada macam-macam muamalat yang lain yang kita sini disebutkan ukhra, yang tidak termasuk dalam kategori-kategori yang tadi disebutkan, yaitu tambahan saja. Misalnya ada ijarah, yaitu sewa menyewa. As-sabaq, yaitu perlombaan. Ya, perlombaan kuda kan dapat hadiah, itu juga berkaitan dengan harta, diatur dalam Islam. Tidak boleh lomba dengan setiap orang mengasih uang atau mengasih taruhan, sehingga itu jatuhnya judi. Kalau mau masih hadiah, maka salah satu saja yang ngasih, dan yang berhak menang adalah yang menang. Yang berhak adalah yang menang. Seandainya yang ngasih ternyata kalah, ya, namanya berlomba. Seperti itu diatur dalam Islam. Tidak boleh dua belah pihak sama-sama ngasih, maka itu namanya taruhan, jatuhnya pada judi. Kemudian ariyah, pinjam meminjam. Ghasab, yaitu merampas hak untuk jika bagian orang yang semula berjual tanpa sepengetahuan dia, maka boleh bagi pemilik untuk memaksa agar dibeli. Al-wadi'ah, titipan. Ihya'ul mawad, menghidupkan atau menggarap tanah yang semula tidak ada pemiliknya. Hutan misalnya, kemudian digarap, dijadikan ladang, dijadikan sawah, dijadikan kebun, maka itu akan menjadi hak milik orang tersebut. Atau dijadikan rumah tempat tinggal. Bagaimana caranya supaya itu bisa tanahnya dan rumah tersebut menjadi hak miliknya.
dalam Islam begitu. Kalau dalam kita ini kan yang pemilik tanah harus ada surat-suratnya. Kalau dalam Islam adalah cukup orang tersebut menggarapnya dengan fungsi yang sesuai dengan yang diinginkan. Kalau ingin dijadikan sebagai sawah, maka dijadikan tanahnya itu diratakan, kemudian dikasih pembatas di sekelilingnya. Kalau ingin dijadikan kebun, maka dikasih pagar, misalnya pagar pakai kayu atau pagar pakai tembok. Kalau ingin jadikan rumah, maka didirikan rumah, baik rumah itu bahannya dari batu bata, dari semen ataupun dari kayu. Al-ja'alah yaitu memberikan imbalan bagi orang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya ada orang kehilangan barang, kemudian bikin sayembara. Siapa yang bisa menemukan, maka saya kasih imbalan. Yang seperti itu disebut dengan ja'alah. Al-luqatah yaitu barang temuan. Ini yang akan kita jelaskan pada pembahasan setelah ini. Kemudian al-laqit yaitu anak hilang. Siapa yang berhak mengasuhnya? Kalau ada orang nemu anak hilang, nggak ketahuan siapa orang tuanya, ditanya rumahnya di mana, nggak tahu, anaknya nyasar, tiba-tiba sampai di kampung kita, kemudian kita rawat anak tersebut. Itu yang dibahas dalam muamalah. Nah, judul besarnya adalah muamalah. Bagaimana atau tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dengan yang lain, hubungan antara manusia dengan yang lain yang kaitannya dengan transaksi dan yang lain sebagainya. Ini yang disebut dengan muamalah atau memberikan tabarru seperti yang tadi disebutkan, atau menginginkan untuk kepercayaan. Jika orang tidak percaya orang lain akan melakukan atau menghadirkan atau akan hadir di persidangan, maka butuh orang lain yang menjamin, yang benar-benar akan menghadirkan orang tersebut sampai dia duduk masuk di ruang persidangan. Ini yang kita bahas dalam muamalah, semuanya yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan apa saja yang dilakukan oleh satu orang dengan orang yang lain, yang kaitannya adalah antara dua orang, baik itu bentuknya jual beli, wakaf, hibah, sewa menyewa, kemudian berfungsi syarikat, wakalah mewakilkan, atau berdamai antara dua pihak yang sedang bersengketa dalam masalah harta dan yang lain-lain. Barangkali ada yang ditanyakan, apa masih belum paham juga tentang macam-macam muamalat? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam itu adalah agama yang mengatur kita semuanya dalam kehidupan kita secara utuh. Maka semua yang berkaitan dengan kehidupan ini diatur dalam Islam. Ada yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah, yaitu ibadah, maka diatur dalam hukum-hukum yang kaitannya dengan ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ada aturan-aturannya sendiri. Kemudian ada yang
hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi antara satu orang dengan orang lain, hubungan antara satu orang dengan orang lain yang melakukan transaksi dan yang lain sebagainya. Ada orang ingin menghadiahkan kepada orang lain rumah, itu dibahas dalam muamalah. Kemudian ada yang kaitannya antara laki-laki dan perempuan yang ingin mengikat hubungan pernikahan, maka nanti akan ada pembahasannya dalam bab nikah, bab munakahat. Ada yang kaitannya dengan orang yang meninggal, apa saja yang harus diselesaikan urusannya, dari mulai mengurus jenazahnya, kemudian membagi warisannya, ada dibahas dalam ilmu atau dalam bab faraid, seperti yang akan kita bahas setelah selesai pembahasan tentang muamalat ini. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan jinayat dan hudud, yaitu hukum-hukum Islam, undang-undang, perundang-undangan dalam Islam. Jika terjadi kriminalitas, terjadi pembunuhan, bagaimana hukumnya diatur dalam hukum Islam. Namun di Indonesia ini kita tidak bisa menerapkannya untuk saat ini. Di zaman dahulu diterapkan seperti itu, di saat masih berkuasa kerajaan-kerajaan Islam, seperti kerajaan Islam di Aceh, kerajaan Islam di Jawa, di Demak, Wali Songo. Kan ada orang yang murtad dihukum mati, diputuskan untuk dihukum mati, seperti Siti Jenar itu meyakini akidah hulul, maka dihukum mati, diputuskan untuk dihukum mati karena sudah diminta taubat, tidak bertaubat oleh para Wali Songo. Begitu dalam Islam diatur semuanya. Bagaimana tentang makanan juga diatur dalam bab tersendiri tentang hukum makanan yang halal, makanan yang haram, bagaimana menyembelih binatang supaya halal dimakan. Itu ada aturannya, ada syarat dan ada rukunnya. Suaranya kurang jelas ini dari tadi. Ada yang putus-putus. Iya Ustaz, kecil jauh. Ini dilihat saja dulu, dibaca, nanti kita pakai HP aja biar suaranya gimana. Bagaimana baiknya aja Ustaz? Bisa dibuka di HP ini. Halo?
Assalamualaikum. Kedengeran suaranya? Kecil Ustaz. Saya ini pakai yang HP bisa nggak? Kayaknya jauh dari mic kali ya Ustaz. Yang di HP nggak bisa dibuka. Udah jelas suaranya? Jelas Ustaz, cuman kecil aja. Kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-muamalat al-maliyah. Artinya ini adalah jenis atau bentuk-bentuk transaksi yang berkaitan dengan harta. Yang pertama adalah tentang jual beli atau disebut dengan al-bai'. Dijelaskan dalam kitab yang kita baca ada tentang syarat-syaratnya, larangan-larangan dalam jual beli, kemudian tentang khiyar, hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad, juga tentang serah terima, bagaimana ya dianggap sudah diserah terimakan atau belum, tentang jual beli yang ada unsur riba, juga tentang jual beli tanaman sebelum dipanen, sebelum dipotong,
jual beli buah-buahan yang masih mentah, yang masih di atas pohon. Itu semuanya dibahas dalam jual beli. Jual beli suatu tapi memesan, barangnya tidak ada, tidak di stok di tokonya, tapi dipesan seminggu lagi baru datang. Maka yang seperti itu disebut salam. Ini yang dijelaskan dalam akad jual beli. Ya, paham? Seperti yang sudah kita bahas, rukun-rukunnya apa saja, syarat-syarat barang yang dijual belikan itu apa. Kemudian ada transaksi yang sifatnya adalah tabarruk, yaitu memberikan, mendonasikan suatu harta untuk kepentingan maslahat umum atau untuk orang lain memindahkan hak miliknya tapi secara cuma-cuma. Yaitu apa? Yang pertama hibah, atau bahasa lain, istilah lainnya hadiah. Ada orang menghibahkan pada orang lain rumah atau mobil, menghibahkan buku, kitab dalam perpustakaan, dihibahkan ke masjid supaya ditaruh di perpustakaan masjid. Menghibahkan Al-Quran untuk dipakai di masjid, orang-orang yang ingin belajar baca Al-Quran, orang yang ingin tadarus Al-Quran, baca Al-Quran di masjid, supaya tidak perlu bawa dari rumah, maka disiapkan di masjid. Ada orang yang menghibahkan mushaf Al-Quran. Kemudian wakaf, contoh seperti yang sering kita dengar, wakaf, ya, wakaf tanah untuk masjid, untuk sholat. Wakaf tanah untuk madrasah. Wakaf tanah untuk kemaslahatan umat. Wakaf tanah untuk anak yatim. Maka digunakan untuk membiayai, mencukupi kebutuhan anak yatim yang tinggal di suatu daerah tertentu. Di waktu zaman kerajaan Turki, di kerajaan Turki, kerajaan Utsmaniyah dulu, seperti yang diceritakan oleh para masyayikh, itu dulu banyak wakaf tanah untuk penuntut ilmu, orang-orang yang nyantri, yang belajar menuntut ilmu agama, mereka dapat jatah dari wakaf. Hasil wakaf itu wakaf yang produktif istilahnya sekarang, menghasilkan, dan kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai mereka yang belajar menuntut ilmu, yang nyantri di pondok-pondok pesantren, di kutab-kutab kalau di sana bahasanya begitu. Maka dibiayai sepenuhnya kebutuhan hidup mereka dari situ. Ini adalah untuk mengharapkan pahala murni, karena sifatnya tadi tabarruk, donasi. Kemudian akad yang kaitannya adalah dengan kepercayaan, supaya orang lain percaya. Ada namanya rohn, sebagai jaminan, barang dijadikan jaminan untuk utang, supaya orang lain percaya, yang menghutangi percaya bahwasanya dia kalau seandainya tidak sanggup untuk membayar hutangnya, maka barang jaminan tersebut bisa dijual untuk melunasi hutang. Ad-dhaman, yaitu menjamin, orang lain yang menjamin orang yang bertransaksi antara dua pihak yang bertransaksi jual beli. Penjual tidak yakin atau masih ragu
apakah pembelinya ini akan benar-benar mau membayar karena pakai utang, maka butuh penjaminnya. Ya, seperti yang umum sekarang ini, kadang-kadang orang beli dengan sistem kredit kendaraan, misalnya motor, ada ditanya nomor saudara atau nomor siapa, supaya nanti kalau ada masalah kredit macet bisa dihubungin orang lain. Ya begitu, namanya doman, dihubungi orang lain. Tapi kalau dalam Islam itu yang benar-benar orang tersebut mau nomboki, menalangi, ya dia berani menalangi, berani nombok, ngasih dulu, nanti baru dia nagih ke orang yang sebenarnya berhutang. Al-kafalah yaitu jaminan untuk menghadirkan orang dalam persidangan. Bahwasanya ada orang lain yang menjamin ini saya akan hadirkan dia dalam persidangan. Kemudian ada hawalah, mindakan hutang, ada sulh, yaitu mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Ada hajar, yaitu larangan untuk bertransaksi. Misalnya karena orang tersebut adalah orang gila, maka tidak boleh mentasarufkan hartanya. Kemudian ada akad-akad yang berkaitan dengan hak dua orang atau lebih dalam satu harta. Ya, misalnya yang pertama adalah wakalah. Ya, wakalah. Contohnya saya punya uang, saya ingin beli kertas HVS 1000 rim. Saya wakilkan kepada salah satu di antara pegawai saya untuk belanja kertas ke mana tempat pusat kertas di Senen. Ya, maka orang tersebut jadi wakil saya. Padahal harta yang dia gunakan itu harta saya. Dia hanya sebagai wakil dari saya. Atau saya punya toko, saya tidak bisa menjaga toko, saya pekerjakan pegawai sebagai kasir untuk melakukan transaksi sebagai wakil saya untuk menjual barang-barang yang ada di toko dengan pembeli-pembeli konsumen yang datang. Itu disebut wakalah. Barangnya punya saya, tapi orang lain sebagai wakil saya untuk menjual. Ada syarikah, yaitu berkongsi. Dalam satu toko itu semua barangnya itu 50%-nya adalah hak saya, 50% lagi hak adik saya. Karena kita berkongsi, modalnya 50% dari saya, 50% dari dia. Maka satu barang yang sama, yang ada di toko yang sama, tapi hak miliknya adalah milik dua orang. Itu disebut dengan syarikah. Musaqad, yaitu merawat tanaman. Dengan perjanjian hasil panennya nanti dibagi sesuai kesepakatan. Setengah milik pemilik tanah, dan setengah milik orang yang bekerja merawat tanaman misalnya. Muzara'ah juga menanam di sawah. Yang punya tanah nggak bisa menanam, akhirnya orang lain yang menanam. Ya, bagaimana hukumnya seperti itu? Dengan kesepakatan hasil panennya dibagi dua misalnya, atau hasil panennya dibagi 3, kemudian 2/3-nya milik pemilik tanah, 2/3-nya milik yang menanam, 1/3-nya milik yang punya tanah misalnya. Apa hukumnya? Itu yang dibahas dalam masalah muamalat yang berkaitannya dengan hak akad antara dua orang yang berserikat berkongsi.
Juga ada macam-macam jenis muamalat yang lain seperti sewa menyewa, perlombaan. Ya, bagaimana hukumnya menyelenggarakan perlombaan? Jadi panitia lomba harus hati-hati, jangan sampai jatuh pada hukum judi nanti. Ada diatur dalam hukum muamalat bagaimana berlomba. Ya, seperti yang sering dilakukan orang tanpa sadar mereka jatuh pada judi. Misalnya dua kelompok taruhan main bola. Kelompok A bayar 100.000, kelompok B ngasih 100.000, jatuhnya taruhan. Nah, itu diatur dalam hukum muamalat bagaimana supaya menjalankan perlombaan yang benar. Ya, kalau zaman dulu kan perlombaan seperti perlombaan berkuda, pacuan kuda, perlombaan apalagi untuk ketangkasan dalam memanah. Kemudian ada namanya ariyah, pinjam meminjam dalam muamalah yang orang lain. Apa saja yang harus diperhatikan? Barang apa saja yang boleh dipinjamkan? Apakah ini meminjam atau yang lain akadnya? Itu semuanya dibahas dalam muamalah. Menitipkan, kemudian menggarap tanah yang semula tidak ada pemiliknya. Misalnya orang membuka lahan di hutan, maka itu menjadi hak milik orang yang membuka lahan dan menggarapnya. Ya, dan yang lain-lain. Ada ja'alah, imbalan. Orang buat sayembara, siapa yang bisa menemukan barang hilang saya akan kasih salah satu di antara rumah saya. Misalnya rumah yang ada di udah bisa dengar ini? Bisa, Ustaz. Udah kedengeran? Kedengeran, Ustaz. Tadi kurang jelas. Jauh kecil, Ustaz. Sepertinya ini sinyalnya kayaknya di sini. Kayaknya mikrofonnya. Lagi kurang bagus. Mikrofonnya yang tadi tuh. Iya. Signalnya bagus kok, Ustaz. Bagus ya. Pakai yang ini bagus. Pakai HP ini saya. Nggak pakai laptop.
Ya agak kecil sih Ustaz. Cuman ya udahlah nggak apa-apa jelas. Kalau ini pakai HP masih kecil. Mendingan dari tadi. Ya, banyak yang sudah keluar ini. Nanti saya ini aja ya share di grup aja, dibagikan Selasa depan. Iya minta diulang Ustaz. Iya, kita ulang lagi. Kasihan yang enggak ini. Tadi nggak jelas suaranya katanya.